itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca dan Sila. Panca artinya 5 dan Sila artinya asas atau dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar atau 5 asas. Nah, Pancasila lahir sebagai dasar negara di masa menjelang kemerdekaan di tengah situasi kependudukan Jepang. Proses perumusan Pancasila ini dimulai pada sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Nah, sidang pertama BPUPKI ini berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, pada sidang pertama BPUPKI ini ada 3 tokoh yang mengusulkan usulan-usulan dasar negara. Nah, yang pertama ada pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Nah, pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengusulkan 5 asas juga pada pidatonya. Yang pertama ada persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno pada pidatonya berjudul Lahirnya Pancasila itu mengusulkan 5 prinsip dasar negara, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, 5 dasar negara tersebut kemudian diberi nama Pancasila oleh Soekarno. Nah, setelah sidang BPUPKI ini dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang dibentuknya Panitia 9 ini untuk menyusun Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, pada Piagam Jakarta ini itu memuat rumusan awal Pancasila dengan sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk, rumusan tersebut kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut juga, Pancasila kemudian ditetapkan sebagai dasar negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hai guys, jadi di sini saya akan menjelaskan 5 tokoh di balik simbol Pancasila. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang bersimbol cahaya atau nur. Cahaya atau nur itu berbentuk segi 5 atau bintang, yang bermakna yang diartikan juga untuk menerangi dasar negara yang berjumlah 5, yang diusulkan tokohnya oleh Muhammad Natsir. Nah, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersimbol rantai emas yang berbentuk bulat dan sedikit kotak, yang melambangkan laki-laki dan perempuan, ekspresi generasinya yang tak terputus, yang diusulkan oleh Sultan Hanif. Lalu yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang bersimbol pohon beringin, yang melambangkan pengayoman dan perlindungan sekaligus menjadi simbol menyatunya rakyat dengan hidup di sana, yang diusulkan oleh R.M. Poet Badjaraka. Lalu keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang bersimbol kepala banteng, yang bermakna melambangkan kerakyatan atau tenaga rakyat, yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Dan yang terakhir kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bersimbol padi atau kapas. Padi atau kapas ini adalah bentuk simbol dari sila kelima Pancasila, yang melambangkan ketersediaan sandang dan pangan, yang merupakan simbol tujuan kemakmuran bangsa, yang diusulkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sering kita dengar bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara. Tapi sepenuh apa sih Pancasila buat kita? Yang pertama, Pancasila itu sebagai fondasi negara. Karena tanpa Pancasila, negara kita itu akan goyah. Karena kita ini termasuk negara yang beragam. Ada banyak suku, budaya,
Pancasila itu sebagai pengikatnya. Kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sangat relevan buat kita. Contohnya, saling menghargai, musyawarah, adil, dan yang paling penting, Pancasila itu sebagai identitas kita. Di tengah dunia yang sedang terbuka dan cepat berubah, kita tuh tetap mempunyai pegangan, yaitu Pancasila. Kenapa ya hari lahir Pancasila itu diperingati pada tanggal 1 Juni bukan di 1 Oktober? Jadi pada tanggal 1 Juni 1945 itu Insinyur Soekarno pertama kali menyatakan pidatonya berjudul lahirnya Pancasila. Nah, pada pidato tersebut juga Insinyur Soekarno itu menyampaikan 5 prinsip dasar negara. Nah, 5 prinsip dasar negara tersebut itu kemudian dikenal sebagai Pancasila. Makanya pada tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila secara historis dan filosofis, yaitu di mana istilah Pancasila pertama kali muncul. Sedangkan pada tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila, di mana pada tanggal 1 Oktober 1965 itu merujuk atau terjadinya peristiwa yang sangat mengenaskan, yaitu G30 SPKI, di mana sejumlah jenderal TNI itu dibunuh oleh sekelompok orang yang ingin menggantikan ideologi negara. Jadi pada tanggal 1 Oktober 1965 ini dianggap sebagai hari di mana Pancasila itu diselamatkan dari ancaman ideologi lain, terutama komunisme. Nah, makanya hari kesaktian Pancasila itu menjadi simbol bahwa Pancasila itu tetap tegak dan tidak tergantikan sebagai dasar negara. Hai guys, baik, di sini saya akan menjelaskan fakta menarik tentang Pancasila yang pastinya kalian pada belum tahu nih. Nah, fakta yang pertama yaitu Pancasila lahir di Renungan Soekarno di bawah pohon sukun saat pengasingannya di NTT. Lalu ada fakta yang kedua yaitu sebelum burung Garuda resmi menjadi lambang Pancasila, ada kandidat lain yaitu Matahari karya Muhammad Yamin, tapi sayangnya ditolak karena dianggap terlalu berpengaruh di Jepang. Lalu fakta yang ketiga yaitu sila yang pertama menurut Pancasila dulunya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi kejayaan menjalankan syariat Islam untuk pemuluk-pemuluknya. Fakta yang keempat yaitu lambang Garuda Pancasila itu dirancang oleh Sultan Hamid II. Dan kalian tahu nggak? Udah 3 kali ganti desain sebelumnya. Desain-desain seperti ini sebelum akhirnya menjadi Garuda Pancasila yang kita kenal sekarang.